Baik, saat ini saya akan sharing tentang tutorial bagaimana membuat assembler edu atau membuat media pembelajaran dengan augmented reality dengan assembler. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, pastikan assembler edu sudah ada di dalam, sudah terinstall di HP kita. Kemudian klik assembler edu-nya. Ini dia mulai berjalan ya, mulai download aset dan lain sebagainya. Mulai bersiap. Nah, pertama kali yang terlihat adalah ada kelas IGI Maluku Utara. Kebetulan memang saya bergabung di TOT, Trainer of Trainers, IGI Maluku Utara, yang pelatihnya dari assembler. Kemudian bagaimana dengan teman-teman yang belum bergabung di sini, gitu ya? Nggak apa-apa. Memang kalau pertama kali install ya memang belum bergabung dengan kelas manapun gitu ya. Tapi dengan berjalannya waktu, teman-teman kalau misalnya teman-teman adalah seorang guru, teman-teman bisa buat kelas tersendiri. Caranya bagaimana? Pertama ada tanda plus yang di atas itu. Nah, itu teman-teman tekan ya, kanan atas. Kemudian di situ ada buat kelas baru. Teman-teman bisa tambahkan nama di situ, deskripsinya juga bisa mengatur latar belakangnya, kemudian buat. Nah, itu sudah jadi kelas baru. Tapi sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat materi di Assembler Edu. Ini yang bagian di bawah layar ya, itu kan ada kelas, ada topik, ada scan, dan ada kamu. Topik ini sebenarnya adalah template yang sudah ada di Assembler Edu. Mulai dari ilmu kehidupan, fisika, matematika, kimia, geografi, banyak lagi yang lainnya ya. Lengkap, lumayan lengkap. Kalau misalnya teman-teman tidak menemukan materi yang teman-teman mau, ya teman-teman bisa bikin atau create materi itu sendiri gitu ya. Terus ada scan itu untuk men-scan kode marker yang dibuat oleh orang lain atau yang kita buat suatu ketika kalau misalnya kita sudah membuat materi, kemudian kita nge-share ke banyak orang. Nah, suatu saat kalau misalnya kita pengen menengok lagi, kita tinggal scan marker itu dengan
gadget yang lain gitu ya. Nah, kita sudah bisa menikmatinya. Nah, yang ini kamu, saya klik ya. Ini sebenarnya menunjukkan akun kita, masing-masing dari kita. Nah, ini akun saya ya. Kebetulan akun saya gratisan dan itu tidak mengurangi derajat apa ya, kreativitas kita untuk membuat materi yang menyenangkan, yang mudah dimengerti oleh siswa. Oke, kemudian bagaimana kita membuat materi baru? Kita klik saja yang di bawah ya. Klik. Nah, ada fetching template data. Kita tunggu sebentar. Aduh, koneksinya error teman-teman. Nah, sudah situ ya. Kita coba lagi. Semoga kali ini bisa berhasil ya. Aduh, koneksi error lagi teman-teman. Atau gimana ya? Coba lagi ya, coba lagi. Ya. Ini sebenarnya ada dua pilihan editor. Walaupun belum terbuka keseluruhannya ya, ada editor sederhana dan editor klasik. Nah, ini nanti teman-teman bisa memilih yang editor sederhana. Jangan yang editor klasik ya. Nggak bisa teman-teman. Gimana ya? Atau kita buka saja yang ini ya. Saya yang barusan tadi saya buka. Kita lihat. Materi yang sudah saya buka, bagaimana cara melihatnya lagi. Nah, itu. Karena memang jaringannya error, teman-teman. Sabar ya, emang agak lama. Nah, ini walaupun dia belum terbuka 100%, di bawah ini ada tampilan 3D yang kayak kotak nih, kiri bawah. Dan yang satu tampilannya seperti menyebar gitu ya, itu yang AR. Nah, nanti bisa tuh dipilih salah satu di antaranya. Nanti teman-teman bisa bandingkan bagaimana model medianya kalau ditampilkan dengan dua hal yang berbeda itu gitu. Aduh, nggak bergerak. Gimana ya? Kita tunggu aja ya teman-teman. Begini. Kemudian kalau ditanya, kenapa sih menggunakan augmented reality? Jadi jawabannya banyak. Alasannya banyak. Yang memperkuat juga banyak. Pertama, kalau kita menggunakan augmented reality, sesuatu yang secara visual itu indah gitu ya, itu akan mempercepat otak memproses informasi. Jadi otak akan cepat memproses informasi itu sehingga cepat dipahami, cepat diserap oleh orang yang melihatnya. Yang kedua, kenapa mudah dipahami? Selain karena visualnya bagus dalam bentuk 3D ya, 3 dimensi, di mana 3D itu dibuat semirip mungkin dengan benda aslinya, dibentuk dalam 3 dimensi dengan artian nanti kalau misalnya diaplikasikan ke augmented reality itu bisa dieksplor 360 derajat, bisa diputar, bisa dibalik ke atas, ke bawah, bisa dilihat dari sisi manapun. Jadi seperti misalnya kita mau belajar tentang jantung gitu ya, dari sisi depan, belakang, samping, kanan, kiri itu bisa dilihat semuanya. Bahkan bagian-bagian jantungnya itu dalam satu klik
bisa diketahui itu bagiannya apa, namanya apa, fungsinya apa gitu tuh bisa. Dan itu bisa dilengkapi dengan video, feature video ya, ataupun dengan gambar aslinya organ itu. Nah, itu yang membuat yang belajar menggunakan augmented reality itu jauh lebih paham dibandingkan dengan mempelajari secara teks saja walaupun dengan gambar ya, tapi cuma 2 dimensi itu bedanya jauh. Kemudian karena ini augmented reality, jadi dia bisa direfleksikan ke dunia nyata. Jadi misalnya nih ya, saya kan bikin materi tentang pencernaan manusia. Nah, setelah gambarnya udah jadi, sudah ada tambahan foto, sudah ada tambahan video juga. Begitu saya klik di situ, muncullah itu 3 3D yang dari organnya itu, kemudian ditambah dengan foto aslinya, dan saya bisa mengekspor, bisa saya bolak-balik, bisa saya putar, bisa saya lihat dari sisi manapun, ditambah lagi dengan video penjelasan tentang organ-organ pencernaan gitu ya, dan fungsinya. Itu jauh lebih mudah dipahami dibandingkan kalau kita harus membayangkan benda yang hanya 2 dimensi, kita tidak pernah bisa mengulik atau mengeksplor lebih jauh, kita hanya bisa membayangkan letaknya, bisa membayangkan gerakannya, tapi tidak real ada di depan kita. Padahal kalau yang namanya 3D, itu kita proyeksikan, kalian ya punya HP, kita proyeksikan di depan HP kita itu di tikar atau di lantai begitu, kita tap dengan jari 2 kali gitu, dia sudah muncul bentuk bentuk 3 dimensinya di depan kita, walaupun kita lihatnya dari HP ya. Nah, kita bisa putar-putar, bisa kita besarin, bisa kita kecilkan, bisa kita putar, bisa kita balik, dan lain sebagainya. Nah, itu yang membuat augmented reality jauh lebih unggul dibandingkan dengan pembelajaran yang berbasis 2 dimensi. Aduh, sepertinya nggak bisa nih. Baik, oke. Sementara itu dulu ya. Lain kali karena jaringan tidak memungkinkan, atau kita coba yang lain ya. Coba-coba. Kayaknya jaringannya tidak memungkinkan. Oke, kita lanjutkan lain kali. Ya teman-teman, oke, kita sambung lain kali karena maaf. Tidak bisa bergerak sama sekali. Oke, kalau begitu. Maaf teman-teman ya, insya Allah lain kali kita akan sambung lagi dengan materi yang jauh lebih bagus, dengan jaringan yang jauh lebih lancar. Terima kasih. Assalamualaikum.